Soal pelibatan TNI Polri dalam pengawasan wajib pajak jadi polemik yang berperan untuk koordinasi dan pengumpulan informasi. Kita kembali berbincang dengan Telisa Aulia Valianti, ekonom sekaligus guru besar FEB Universitas Indonesia. Prof. Telisa, tadi kita berbicara soal risiko. Apa risikonya jika tidak dilakukan dengan hati-hati pendekatan ini karena muncul persepsi, intimidasi hingga tumpang tindih kewenangan? Ya, ini memang persepsi ya. Jadi dalam komunikasi kebijakan tidak dihindarkan adanya persepsi. Meskipun sebenarnya dengan press release ini disampaikan bahwa masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa ini akan lebih kepada koordinasi yang sifatnya teritorial atau kewilayahan, pendekatan yang berbasis kewilayahan untuk lebih mengetahui profil-profil di masing-masing daerah yang itu mungkin di dalam general cortex mungkin tidak terlihat atau seperti apa untuk melengkapi data. Hmm. Nah, tetapi komunikasi kebijakan juga menjadi kunci sih supaya resikonya bisa dihindari. Yaitu tadi resiko masyarakat tadi disampaikan oleh Ketua DPR, misalkan masyarakat jadi makin nggak percaya sehingga makin melakukan tax avoidance. Jadi Oke. ada efek yang justru berlawanan seperti itu. Diharapkan lebih patuh, tapi malah jadi berupaya untuk tidak patuh karena ada ketidakpercayaan tadi atau ada ketakutan. Nah, atau probabilitanya kalau masyarakat menjadi patuh, tapi kemudian itu menjadi mendiscourage ya kalau dalam ekonomi memberikan disinsentif buat masyarakat. Ah, ngapain kita kerja terlalu keras, ujung-ujungnya juga dipajakin dengan paksaan Hmm. seperti itu. Jadi malah bisa mengurangi effort mereka. Kita nggak usah deh membangun pendapatan yang meningkat atau membangun usaha baru, toh nanti juga dipajakin dengan sangat cukup dianggapnya gitu ya, dipersepsikan gitu Hmm. bahwa ini ada semacam lebih kepaksaan gitu, kepatuhan yang berbasiskan kepada keamanan tadi. Nah, Oke. khawatirnya masyarakat jadi malah disinsentif dari sisi productivity. Hmm. Dalam teori itu ada yang namanya productivity itu bisa menurun akibat kalau teks itu dianggap terlalu mengekang. Seperti itu di dalam Laffer curve ya, kalau dia terlalu mengekang dia malah jadi turun penerimaannya. Jadi bukannya penerimaannya naik, kan harapannya naik nih. Tapi karena ada pengurangan dari sisi produktivitasnya sendiri karena melambat, karena mereka tidak terinsentif untuk bekerja dengan lebih keras karena ya bekerja juga nanti dipajakin seperti itu. Nah, Hmm. itu menimbulkan disinsentif untuk masyarakat seperti itu dan Oke. bahkan bisa jadi tax avoidance malah bisa meningkat. Nah, oleh karena itu di pajak itu policy itu harus betul-betul tepat gitu ya. Jadi untuk menemukan fine tuning yang tepat agar tadi, makanya kita harus berjalan bersama nih, Hmm. digitalisasi, kepatuhan, kesadaran itu juga yang penting. Kesadaran pajak itu jauh lebih efektif tadi seperti Oke. disampaikan seperti itu. Jadi kesadaran pajak itu memang harus kita tingkatkan. Seperti oh ini pahlawan negara nih membangun berkontribusi pajak. Oke. Jadi lebih juga ke insentifnya. Jadi bukan sticknya doang, tapi carrotnya juga harus Hmm. gitu. Kan istilahnya stick and carrot Jangan gitu. sampai Kalau yang Babinsa dan ini kan kesannya sticknya aja gitu Oke. kesannya. Oke, jangan sampai yang meningkat itu justru si tax avoidance tadi ya, Prof. Kalau kita berbicara soal kuncinya, jadi menurut Anda kuncinya di mana? Apakah di komunikasi tadi atau justru di pendekatan pelaksanaannya? Karena bukankah jika pendekatan yang digunakan mungkin terlalu agresif, justru ada potensi masyarakat akan memberikan resistensi? Ya, jadi memang perlu keseimbangan ya, Pak Yan di sini. Jadi keseimbangan ini balance gitu. Artinya bahwa bukan berarti sukarela itu masyarakat juga seenaknya, enggak. Tetap ada aturan-aturan yang harus dipatuhi seperti itu. Dan kita ingin ada kepatuhan dari masyarakat untuk berkontribusi. Jadi dan kepatuhan ini harus diterapkan secara merata. Jadi jangan hanya misalkan untuk ke kelas-kelas tertentu, tapi yang kelas-kelas atas malah dibiarkan. Apalagi dengan kasus-kasus korupsi yang ada kan kita kadang melihat penegakan hukum itu istilahnya tumpul ke bawah, tumpul ke atas ya, tajam ke bawah. Nah itu Hmm. jangan seperti itu. Jadi penerapannya harus betul-betul konsisten. Jadi konsistensi dari kebijakan itu sendiri berlaku secara adil untuk berbagai lapisan masyarakat dan ditegakkan secara konsisten itu juga akan menimbulkan kesadaran masyarakat dan itu sangat efektif ya dari sisi kesadaran. Nah, kemudian dari sisi tadi penegakan hukum itu sendiri memang perlu dilakukan tapi secara dengan common practice ya itu tadi penegakan hukum itu biasanya kan lewat sidang pajak, Hmm. ada SP-nya dulu kayak gitu-gitu dan kemudian aparat penegak hukum yang benar-benar terlibat itu nanti betul-betul di akhir gitu, di ujung gitu. Kalau ini kan kesannya di awal sudah dilibatkan sehingga dari awal aja sudah menimbulkan kekhawatiran seperti itu. Jadi selain ya mungkin perlu di ini lagi ya, perlu direview lagi Hmm. kebijakan ini bahwa
apa sih maksud dari kebijakan ini sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir dan tidak mengurangi kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat tadi. Terus kemudian komunikasi kebijakannya itu juga perlu diperkuat seperti apa. Jadi Oke. mungkin data dan informasi yang seperti apa, jikapun itu benar-benar, tapi disampaikan bahwa itu betul-betul jalan terakhir dan apabila informasi-informasi yang melalui jalur sipil biasa itu tidak berjalan, nah baru itu akan digunakan dan itu sekedar batas informasi saja seperti itu. Jadi tidak untuk penagihan karena Hmm. penagih pajak itu ada petugas khususnya dalam penagihan seperti itu. Oke. Kecuali yang sudah ranah pidana itu berbeda. Jadi mungkin di sini DJP perlu mensosialisasikan atau pemerintah dalam hal ini mana sih yang masuk kategori perdata pidana gitu. Pidana itu kan yang benar-benar dia memang berniat dari awal, kemudian dia melakukan tax evasion yang luar biasa, kemudian dia menunggak, tidak membayar, tidak ada itikat sama sekali kayak gitu kan. Nah, itu baru gitu. Nah, itu saya rasa akan membantu untuk sisi penerimaan pajak ini gitu. Baik. Jadi artinya bahwa ya dua-duanya harus seimbang. Jadi dari sisi isi kebijakannya, substansi kebijakannya dan juga komunikasi kebijakan itu harus berjalan beriringan dua-duanya. Oke, ada keseimbangan antara kebijakan dan juga komunikasinya. Tapi kalau misalkan ini Prof, langkah atau pendekatan ini betul-betul dilakukan, apakah otomatis yang jadi fokus lagi-lagi masyarakat kelas menengah yang saat ini tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup? Nah, itu dia. Justru kelas menengah ini adalah salah satu kontributor pajak yang cukup besar gitu ya dalam ininya, dalam riset-riset gitu yang pernah kami lakukan dulu. Jadi kan kalau yang kelas bawah kan mereka biasanya bebas pajak ya. Dia tidak kena pajak gitu ya, tidak eligible untuk mencapai threshold untuk dikenakan pajak. Nah, biasanya kelas menengah. Nah, kemudian kelas atas juga membayar. Cuma kelas atas itu kadang mereka bisa melakukan tax management yang bermanuver pajaknya ya itu macam-macam, transfer pricing, under invoicing kan macam-macam tuh Hmm, kelas atas hmm. bisa ini. Nah, yang agak sulit melakukan manuver itu justru di kelas menengah gitu. Mereka agak sulit dan mereka kan istilahnya kan kadang-kadang kalau di korporasi-korporasi juga yang di kelas atas gitu ya mereka bisa melakukan transfer pricing, bisa apa. Nah, kalau perusahaan-perusahaan lokal yang kelas menengah mereka nggak bisa seperti itu. Jadi itu apa namanya mereka akhirnya akan burden. Jadi kalau bicara tax burden, kelas menengah ini tax burden-nya lebih tinggi. Hmm. Burden tuh relatif ya, bukan berarti nominal. Nominal pasti kelas atas lebih banyak, tapi secara relatif tuh tax burden itu memang banyak ditanggung oleh kelas menengah. Nah, sedangkan kelas menengah itu sendiri, mereka nggak dapat bansos, mereka nggak dapat langsung bantuan-bantuan kan seperti itu. Jadi mereka sebenarnya secara relatif tuh paling rentan terekspos gitu loh. Nah, jadi kebijakan untuk kelas menengah di sisi perpajakan ini juga mungkin perlu diperhatikan dan daya beli mereka ya. Artinya ya mereka tuh sebetulnya lapangan kerjanya harus kita perkuat, pendidikannya mungkin ada beasiswa dan sehingga mereka bisa lebih produktif. Once kelas menengah itu nanti naik, kelasan di menengah juga ada Hmm. level-levelnya, ada desil-desilnya. Nah, kelas menengah itu kalau punya desil yang makin naik, itu sebenarnya kontribusi ke pajak juga akan makin Hmm. meningkat. Nah, kita juga harus menjaga yang ada malah sekarang kelas menengah turun kan dari 14% ke 7% porsinya. Jadi porsi penduduk yang di kelas menengah. Jadi mereka malah banyak ke aspiring middle class yang di bawah. Berarti mereka nggak bayar pajak lagi Oke. karena udah nggak eligible untuk pajak. Nah, makanya salah satu solusi untuk menjaga tax structure kita itu juga adalah menjaga daya beli kelas menengah karena Oke. mereka yang akan berkontribusi kepada pajak. Jadi lapangan kerja dan daya beli mereka harus kita jaga juga seperti itu. Oke, jadi jika demikian, Prof, apakah justru sebetulnya pengawasan yang patut dimaksimalkan ada di kelas atas? Karena jika hanya lagi-lagi menyasar kelas menengah akan menimbulkan ketimpangan. Iya, iya sebenarnya pengawasan seperti tadi kami sampaikan ya, itu perlu seimbang. Semua warga negara itu punya hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Artinya keadilan itu ada. Ya, semua diawasi, semua harus patuh, kelas menengah patuh, kelas bawah patuh, kelas atas juga patuh gitu. Cuma kan kalau bawah tadi again kebanyakan mereka nggak eligible untuk pajak. Nah, kecuali PPN ya, karena mereka kan emang membeli barang gitu. Nah, untuk PPH lah ini dalam konteks lebih ke PPH. Nah, selama ini kontribusi dari PPH kelas atas ini masih under capacity banget dari Hmm. penelitian. Jadi eh, kalau kita hitung nih pendapatannya mereka, misalkan rumah-rumah yang di mewah-mewah di Jakarta, masa kontribusi pajaknya cuma segini, sama aja dengan perumahan kelas menengah yang kan itu jadi kurang masuk akal gitu. Nah, itulah Hmm. keadilan pajaknya. Jadi artinya bahwa pengawasan itu pada berbagai level tetap semua diperlakukan sama. Cuman yang karena capacity gap-nya itu masih tinggi, jauh lebih tinggi di kelas atas ya sebenarnya. Nah, itu berarti kan kepatuhan pajak di atas karena mereka bisa melakukan tax management gitu. Nah, itu ya mungkin tax management ini yang perlu lebih diawasi lagi gitu. Jadi
Kalau yang pengawasan wilayah itu kan cenderung ke kelas menengah ya, kayaknya menyasarnya lebih ke yang fisikal-fisikal gitu loh. Padahal banyak gap-gap pajak itu yang white collar crime lah istilahnya. Kalau white collar crime kan nggak bisa hanya dengan pendekatan, maksudnya bukan kewilayahan gitu loh pendekatannya. Kalau white collar crime kan dari sisi dia banyak melakukan tax management, walaupun nggak semua, kita juga banyak ya kelas A juga yang sadar ini nggak semua, ini cuma tax gap itu masih tinggi banget gitu yang di kelas atas gitu antara wealth. Makanya kan ada ide untuk tax wealth gitu loh, tax untuk pajak kekayaan, pajak warisan, karena itu tadi untuk mengkompensasi adanya gap yang tinggi di PPh untuk kelas atas seperti itu. Jadi, Oke. nah makanya ini pendekatannya tuh kan nggak bisa untuk itu aja gitu. Kalau yang di kelas atas kan kewilayahan, orang-orangnya aja yang rumah-rumah itu di rumah-rumah mewah nggak pernah ada. Adanya di luar negeri terus, mereka sehari-hari di luar negeri. Jadi beda kan pendekatannya seperti itu. Jadi makanya di sini perlu diperjelas lah maksudnya itu seperti apa kayak gitu, dan perlu keadilan pajaknya. Oke. Kalau Baik, kalau kita berbicara soal kepatuhan wajib pajak, semua kelas patuh begitu, baik atas, menengah, bawah. Tapi yang patut diperhatikan soal keadilan pajak tadi, jangan sampai ada gap yang tinggi antara kelas atas, menengah, dan juga bawah. Semuanya adil berdasarkan porsinya masing-masing begitu ya, Prof. Terima kasih. Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom dan guru besar FEB Universitas Indonesia atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, sehat selalu. Saudara, selesai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi dari Timnas Spanyol yang kembali ke puncak peringkat FIFA setelah berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026. Sementara Argentina turun ke posisi kedua usai menjadi runner-up. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat,